Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para sahabat ikhwan fillah, jumpa lagi dengan Hasan Madura masih dalam channel yang sama. Nah, pada kesempatan kali ini ada momen-momen lucu ketika ada sesi tanya jawab saat Muslim dan Kristen berdialog, maka di sesi-sesi tanya jawab ini ada momen-momen yang sangat lucu, ibu-ibu yang kocak. Yuk kita saksikan bagaimana kocaknya ibu-ibu. Muslimah ya, dari pihak wanita muslim. Oh ya, supaya nanti ada penanya dari pihak muslim yang perempuan. Selamat sore semua. Saya tidak bisa memberikan. Saya menyampaikan terima kasih karena diberi kesempatan untuk bertanya. Dan sebetulnya saya ini sedih. Mengapa kok kita bertengkar? Satu menyatakan kebenarannya, yang lain menyatakan kebenaran. Dan ini kan tidak akan pernah bertemu. Masing-masing mempertanyakan. Bagi saya, Yesus adalah Tuhan. Itu final, sudah. Dan kepada saudara-saudara Muslim, tentu tidak akan mengakui. Dan kita tidak pernah akan bertemu. Makanya saya ingin bertanya kepada saudara-saudara saya yang beragama Muslim. Pertanyaannya adalah, apakah menurut keyakinan iman saudara-saudara penganut Islam, Allah yang disembah oleh orang Islam dan Allah yang disembah oleh orang Kristen itu sama enggak? Pak John, supaya pertanyaannya tidak dilemparkan ke publik, nanti suaranya berbeda, dilemparkan kepada pembicara. Kalau ke publik nanti beda nanti. Jadi pertanyaan dilemparkan kepada dua pembicara di depan ini. Jadi pertanyaan Pak John yang pertama, apakah yang disembah oleh orang Islam sama orang Kristen itu sama tidak Tuhannya? Itu yang pertama. Itu yang cukup aja Pak John. Ada yang lain? Iya, itu sementara itu aja Pak. Ya, terima kasih. Monggo Ustaz Ali atau Ustaz Nasir bisa memberikan sebuah jawaban sama tidak yang disembah. Dan ini sebenarnya sudah saya sampaikan berkali-kali, cuma biar dua pembicara Islam akan memberikan sebuah jawaban. Silakan Ustaz. Jadi Pak, sebelumnya tolong pertanyaannya disiapkan sesuai dengan teks kita. Karena begini Bapak Ibu, kalau kita sudah berbicara doktrin, akidah, tentang Isa Al-Masih, Allah dan sebagainya, itu sudah doktrin. Coba mari kita fokus kepada tema kita, originalitas Alkitab dan Al-Quran. Kalau kita ke doktrin Pak, sampai malam kita akan gebuk-gebukan Pak. Itu sudah akidah, tidak bisa dipaksakan. Ya oke, saya minta untuk, oke. Kenapa? Ya? Maksudnya gimana? Oh maaf. Nanti ya. Sebentar, nanti ada dasarnya, nanti ada dasarnya, Tolong hargai karena ini sebuah forum, ya. Saya paham, ya. Ya. Ya Bapak, Anda masih muda, jiwa Anda sangat labil. Nah kalau Anda kurang puas nanti datang aja ke rumahnya Pak Manurung langsung, nggak apa-apa. Itu. Coba kita fokus ke. Iya, monggo.
Baik, begini, cobalah kepala dingin, nggak usah emosi. Kita dialog ini penting supaya kita bisa cerdas. Yang Muslim tentu akrab dengan bahasa Arab, meskipun kadang-kadang sebagian tidak mengerti maknanya. Yang Kristen mengerti maknanya karena dalam terjemahan, tapi sebagian besar tak mengerti bahasa aslinya. Jadi dua kelompok ini seharusnya saling belajar. Nah, saya mencoba untuk membahas pertanyaan dari Bapak John tadi ya. Apakah Tuhan yang disebut Allah dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Melayu tulisan sama, A-L-L-A-H, sama, tulisannya sama, penyebutannya yang berbeda, penyebutan yang berbeza. Kalau bahasa Malaysia, penyebutannya kalau dalam komunitas Muslim menyebut Allah sebagai nama. Ilah itu bernama Allah. Ilah itu bernama Allah. Ilah diterjemahkan Tuhan. Tuhan itu bernama siapa? Allah. Jadi Allah tidak mungkin dipadukan dengan Allahku, Allahmu, Allahnya. Tak mungkin. Yang betul adalah Tuhanku, Tuhannya, Tuhan mereka. Ya, itu yang Muslim. Jadi bahasa Indonesia orang Muslim, Allah itu menunjuk pada nama. Sedangkan yang Kristen, Allah itu tidak menunjuk, Allah A-L-L-H tidak dilafalkan Allah, tapi Allah. Allah. Tapi Allah di sini maksudnya bukan Allah, tapi adalah ilah. Jadi ilah. Makanya saya ambil di sini, saya ambil contoh. Kalau di dalam Islam itu la ilaha illallah itu diartikan tiada Tuhan selain Allah. Tetapi kenapa tak bisa nih? Tiada Tuhan selain Allah, ya. Itu kalau dalam versi Islam. Tapi kalau dalam versi Kristen, kitab suci Bible yang version bahasa Indonesia ataupun Melayu, itu tiada Allah kecuali Tuhan. Tiada Allah kecuali Tuhan. Tuhan itu menunjuk pada penggantian dari nama YHWH, Yehwa. Kadang dilafalkan keliru Yahweh, padahal orang Yahudi sendiri tidak pernah melafalkan Yahweh. Yang betul Yahwa atau Allah, Yahwa atau Yehova pelafalannya. Coba kita tengok, kita lihat 1 Tawarikh pasal 16 ayat 26 disebutkan satu Tawarikh. Satu Tawarikh 16:26. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Jadi semua bangsa ini punya Allah-Allah. Artinya maksudnya adalah ilah-ilah. Padahal kalau kita menyebut sebab segala bangsa punya Allah, berarti ada Allah Hindu, ada Allah Buddha, ada Allah Konghucu, ada Allah Islam. Tapi orang Islam tak punya siapa nama Allahnya. Ini sesuatu yang rancu dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Maka perlu kita perbarui bahasa kita, bahasa Indonesia maupun Melayu ini. Harus dalam satu bahasa. Karena istilah Allah itu tak mungkin disatukan dengan Allahku, Allahmu, Allahnya. Karena ini menunjuk pada nama Allah. Jadi ini penting untuk dipahami orang-orang Indonesia. Jadi kalau begitu, Allahnya orang Kristen menyebut Allah Kristen dengan Allah Islam berbeda, nama berbeda, meskipun tulisannya sama, rujukannya yang berbeda. Jadi ini perlu diluruskan karena sudah diserongkan bahasa kita, bahasa Indonesia ini. Bahasa Indonesia sudah diserongkan, tahu diserongkan? Sudah tidak merujuk pada bahasa yang asli bahasa Indonesia. Jadi
Seharusnya Allahku yang betul dalam bahasa Arab. Di rumah saya punya Alkitabul Muqaddas bil Lughah Arabiyah. Alkitab dalam bahasa Arab itu menyebut ilahi, ilahi. Misalnya ketika Yesus disalibkan, menurut Kristen menyebut Yesus, tapi Muslim menyebut Isa. Ketika Isa disalibkan, menurut versi Injil Matius, dia berkata, Eli, Eli, lama sabaqtani. Eli, Eli, lama sabaqtani. Itu bahasa Suryani, bukan bahasa Yunani. Tapi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, itu ilahi, ilahi, limana tarakani. Kalau bahasa Indonesia, ilahi itu artinya Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku. Itu bahasa Arab, ilahi. Tidak menyebut Allahi, Allahi, limana tarakani. Ay, dimana mi Allahi. Tidak mengenal orang Arab Allahi. Tapi dalam bahasa Indonesia disebut Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Ini problem dalam bahasa terjemahan. Perlu duduk bersama, bincang bersama antara Muslim Indonesia, Kristen Indonesia, duduk bersama, bicara. Tidak menyebut Allahi, Allahi, limana taraktani. Ay, dimana mi Allahi. Tidak mengenal orang Arab Allahi. Tapi dalam bahasa Indonesia disebut Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Ini problem dalam bahasa terjemahan. Perlu duduk bersama, bincang bersama antara Muslim Indonesia, Kristen Indonesia, duduk bersama, bicara mengenai Allah ini. Karena ini masalah besar dalam konteks di Asia Tenggara. Masalah pertanyaan tadi ya. Saya boleh yang jawab tadi mengenai keautentikan, karena harus mengacu ke keautentikan. Kita harus bijak memahami, jangan emosi, jangan hanya doktrin. Kita buka teks ini, kita dudukkan sejajar antara Quran dengan Bible dalam arti untuk studi. Apa yang dikatakan Isa dalam Al-Quran, misalnya begini, wa il qala Isa bin Maryam, wa il qala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurah wa mubassiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Saya terjemahkan biasa saja. Wa il qala, dan ingatlah, qala ketika qala telah berkata. Siapa? Isa ibnu Maryam. Jadi bicara mengenai sejarah yang lampau. Qala itu fi'il madhi, peristiwanya sudah terjadi, berarti ini sejarah. Buka dokumen sejarah. Tanpa itu tidak tahu siapa itu Isa di sini. Apa yang dikatakan? Inni Rasulullah ilaikum. Kita bertanya. Kalau orang Muslim seharusnya bertanya. Isa ini bilang, bercakap, Inni Rasulullah ilaikum. Sesungguhnya aku ini adalah Rasul Allah bagi kalian. Menunjuk kepada siapa? Kepada Bani Israel. Tapi kita akan bertanya lagi. Kalau begitu Isa ini ngomong dalam bahasa Arab ataukah bukan dalam Quran? Ngomong dalam bahasa Arab. Tapi betulkah dia orang Arab, berbahasa Arab? Bukan. Ini adalah omongan Isa yang dulu diterjemahkan ke dalam version bahasa Arab, dalam arti pewahyuan versi bahasa Arab. Nah, apa yang dikatakan? Musaddiqan lima baina yadayya minat Torah. Aku datang ini membetulkan apa yang ada dalam kedua tanganmu, yakni at-Taurah. Jadi membetulkan ada sesuatu yang silap, ada sesuatu yang perlu dipertanyakan. Itu menurut Quran. Kemudian yang dalam Bible, sebentar. Saya dibatasi waktu, terburu-buru ini tidak nyaman saya. Iya, soalnya waktunya memang sudah masih satu penanya. Ya, jadi itu saja dulu lah, nanti saya sambung. Gitu. Nah, penjelasan dari Ustadz Manakhim Ali tadi yang mengarah kepada bahwa di dalam versi LAI atau Kitab Lembaga Alkitab Indonesia atau Bible di Indonesia ini banyak sekali yang kesalahan terjemah. Ini dari sudut pandang yang saya pahami seperti itu. Kenapa?
Karena di dalam di dalam versi bahasa Arabnya ataupun di dalam versi aslinya, Ustadz Manakhim Ali mengatakan ilahi ilahi limadza taraktani, Tuhanku Tuhanku kenapa engkau tinggalkan aku. Nah tetapi di dalam Bible Indonesia, kitab sucinya orang Kristen malah dimaknai sebagai Allahku Allahku kenapa kau tinggalkan aku. Ini menurut pandangan saya yang dikatakan oleh Ustadz Manakhim Ali ini adalah bahwa Bible di Indonesia ini banyak sekali terjadi kesalahan-kesalahan terjemah seperti itu. Nah anehnya kesalahan-kesalahan terjemah seperti ini kenapa tidak ada seorang pendeta pun yang yang membenarkan meluruskan kesalahan-kesalahan Bible itu sendiri. Apakah karena tidak punya rujukan atau karena apa? Ini saya tidak tahu juga ya. Kalau di dalam Islam, jika ada kesalahan terjemah misalkan, maka yang menjadi rujukan ini adalah ke teks aslinya. Karena memang teks aslinya itu jutaan umat Islam menghafal. Jutaan umat Islam menghafal teks asli daripada Al-Quran. Jadi jika ada kesalahan di dalam penulisan atau apapun atau kesalahan terjemahan, maka umat Islam yang lain akan langsung segera menegur percetakan tersebut seperti itu. Nah, di sini beda ya dengan kitabnya orang Kristen di sini. Jadi sudah tahu bahwa di dalam kitab sucinya kitabnya orang Kristen ini mengandung kesalahan terjemah. Ini masih dibiarkan sampai detik hari ini. Ini menurut saya ya gimana ya, kenapa pendeta ini tidak ada yang berani meluruskan kembali kesalahan-kesalahan di dalam Bible-nya, di dalam kitab sucinya di Indonesia ini. Kenapa gitu? Ada apa ini sebenarnya seperti itu? Yuk next lanjut. Besarnya saja supaya tidak bertele-tele, kita sederhanakan saja dari awal dialog dimanapun saya selalu sampaikan bahwa yang disembah oleh orang Kristen sama orang Islam itu jawabannya kurang. Yang disembah oleh orang Kristen namanya Yesus, yang disembah oleh orang Islam namanya Allah, dan tidak bisa disatukan itu aja. Nah itulah memang ketika tadi Pak John bertanya apakah Allah yang orang Allah yang di dalam Islam atau Allah yang di dalam kekristenan itu sama. Menurut saya sih pemahamannya aja yang beda gitu loh. Sebenarnya kalau menurut versi Bible itu jelas beda ya, beda. Tetapi kalau sudah merujuk kepada Tuhan, Tuhannya orang Kristen dan Tuhannya orang Islam itu sangat berbeda. Karena Tuhannya orang Kristen itu adalah Yesus gitu loh. Tetapi kalau Tuhannya Yesus, yaitu Yesus bertuhan kepada siapa? Kalau di dalam Bible itu sendiri dikatakan Tuhanku dan Tuhanmu, Allahku dan Allahmu. Nah ini berarti merujuk kepada bahwa Yesus di sini menyembah Allah. Karena di dalam Matius juga disebutkan sembahlah Allah saja yang esa, hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Ini ajaran Yesus, artinya Yesus menganjurkan agar supaya umat itu menyembah Allah seperti itu. Namun tiba-tiba kenapa orang mengaku mengikuti Yesus tapi malah menyembah Yesus gitu loh. Ini yang perlu dipertanyakan lagi seperti itu. Yuk Nick lanjut. Bagaimana persepsinya? Monggo silakan dipikir sendiri yang jelas beda. Nambah gimana Pak Jan? Iya. Bisa Pak Jan. Mengapa saya bertanya begitu tadi? Karena ada alasan yang sangat kuat yang kami yakini. Kita perlu
melihat ke belakang. Ketika Tuhan Allah membinasakan seluruh manusia dengan air bah, yang hidup tinggal hanya Nuh dengan anak-anaknya. Setelah melihat kejadian itu, Allah menyesal. Mengapa semua orang dibinasakan? Dan itu dinyatakan di dalam apa itu? Kalau hujan timbul apa itu? Pelangi. Jadi kalau ada hujan, ada timbul pelangi, Tuhan melihat bahwa Dia berjanji, saya tidak akan membinasakan lagi manusia, tetapi akan menyelamatkan. Itu janji Allah. Itu yang kami pegang. Jadi Allah berjanji tidak akan membinasakan, tetapi akan menyelamatkan. Dan penyelamat itu yang ditunjuk oleh Allah adalah Yesus Kristus. Satu-satunya juru selamat. Oke, iya. Dan Terima kasih. Dia mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Oke, baik Pak. Terima Tidak kasih ada Pak. yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Amin. Jadi hanya Yesus yang Ya. bisa menyelamatkan. Oke Pak John, Terima terima kasih. kasih Pak John. Iya. Terima kasih ya Pak John. Tuhan berkati. Semoga dapat hidayah. Amin. Nah, Pak John tadi yang bertanya mengatakan bahwa Tuhannya orang Kristen itu pernah menyesal kenapa dia itu membinasakan manusia, dan kemudian dia itu berjanji tidak akan membinasakan lagi tetapi menyelamatkan. Akhirnya Yesus datang menyelamatkan, dan Yesus di sini Tuhan malah bunuh diri, artinya datang dan mati, ya, seperti itu. Nah, ini menurut saya sih apa ya, tambah lucu aja gitu loh. Katanya di sini menunjukkan bahwa Tuhannya orang Kristen di sini itu tidak maha tahu. Karena apa? Karena menyesal. Biasanya penyesalan itu kan datangnya belakangan. Seperti itu. Oh, saya menyesal karena telah berbuat seperti ini, berbuat seperti ini. Itu kalimat menyesal itu biasanya datang karena dia itu tidak tahu apa yang akan terjadi jika melakukan itu. Seperti itu. Nah, di sini Tuhannya orang Kristen ini malah menyesal. Artinya Tuhannya orang Kristen di sini tidak maha tahu. Kemudian Pak John ini mengatakan Tuhannya itu datang menyelamatkan. Menyelamatkan seperti apa gitu loh. Menyelamatkan dirinya sendiri aja Yesus itu tidak bisa. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Yesus sendiri ditangkap dan dibunuh, diobok-obok oleh orang Romawi. Ini menunjukkan, ya, menunjukkan bahwa menyelamatkan dirinya sendiri aja Yesus gak bisa gitu. Gimana mau menyelamatkan orang sedunia ini gitu. Menyelamatkan dirinya sendiri dari tangan Romawi itu tidak bisa gitu, tidak bisa. Bagaimana bisa mau menyelamatkan manusia seluruh dunia mulai zaman dulu sampai hari kiamat? Bisa-bisa ditangkap lagi nih nanti, seperti itulah. Jadi menurut saya sih apa yang dikatakan Pak John tadi itu menurut saya sih apa ya? Ya, pernyataan dogma aja gitu loh. Seperti itu, doktrin aja ini sebenarnya gitu loh. Yuk, Nick lanjut. Penanya dari Islam. Cewek dulu. Ayo, perempuan dulu. Nah, ini mulai kocak ibu-ibu kocak ini ya. Kocak tapi sebenarnya ini apa ya, bisa kita renungi gitu loh pertanyaan ibu-ibu, tapi kocak gitu loh. Oh iya, sebentar lagi ya. Biar diselang-seling ada perempuan. Oke, terima Monggo, kasih. Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa kok datang belakangan?
itu datang duluan dong. Kenapa kok duluan Nabi Adam? Terus Yesus dianggap Tuhan alasannya karena nggak punya bapak. Nabi Adam lebih berhak nggak punya bapak dan ibu dong. Iya, iya, Bu. Iya. Saya paham, Bu. Tapi kalau marah-marah jangan di depan saya, Bu. Santai, Bu. Kemudian yang kedua, Lah tadi yang bertanya, Bu, nanya apa? yang Nah, pertama, itu kalau nanya jangan di sana, hadapkan sini langsung. Jadi biar tahu. Tadi yang ditanyakan itu apa yang pertama tadi? kalau memang Yesus itu Tuhan, Kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa datang belakangan? oh kenapa datang belakangan? Nggak seperti sebelum Adam mestinya kalau Tuhan itu. Ya mungkin Kok bulannya males belum mati ada, Bu. Tuhan kok males sih? Bulannya belum ada mungkin. Dalam Bulannya belum ada. buruknya belum Iya belum ada. ada gitu ya. Oke ya. Pertama yang kedua, Bu. Kalau memang Yesus itu Tuhan, Bahwa tapi Yesus dia, Tuhan lagi terus. ya, kalau memang Yesus itu Tuhan, Iya. Yesus menerima kitab Injil dari mana? Tuhan menerima dari mana? Tuhan kok menerima dari langit? Loh, langit itu siapa? Loh, ngerti maksud saya? Kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa dia menerima kitabnya diterima dari mana? Berarti dari Tuhan Allah toh? Ngerti maksud saya? Iya. Berapa, Bu, yang ditanyakan, Bu? Ada bulan. Oke, jadi banyak-banyak, Kalau Bu. orang Islam, kalau orang Islam percaya kepada Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, Iya. tapi Iya. kalau orang Kristen kenapa Al-Quran nggak dipercaya kok nggak adil ya? Iya, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Iya, Bu. Sudah, Bu ya. Kalau memang ya kurang satu lagi, Oh, banyak nggak apa-apa, Bu. Banyak nggak apa-apa. kalau satu jawab nggak apa-apa ya. Iya, terus, Bu. Kalau dalam Al-Quran inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah kata Allah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaga keasliannya. Ada di ayat mana Alhamdulillah. ada? Iya. Ibu sudah jadi ustaz ya tadi itu. Apa di ayat itu ada? Iya. Ada Kak. Kalau di dalam Islam jutaan orang yang hafal Al-Quran sehingga ketika ada salah, ada kekeliruan bisa diperbaiki. Iya, oke, Bu. Dan Terima yang kasih, tetapi Bu di ya. situ apakah ada yang hafal Oke. kitab Injil? Iya. Kurang satu Iya, lagi Bu. Bu. Oh iya. Udah, Bu, terlalu banyak, Bu. Ini terlalu Kalau banyak, Bu. bahasa, Hah? Hah? kalau bahasa Anda Hah? tidak ada pinjam bahasa orang Islam nggak apa-apa. Ada Natal Akbar gitu barangkali. Iya. Nggak apa-apa. Saya bolehkan. Iya, Ada oke, Bu. Natal Akbar, ada kalimat-kalimat yang dari Islam Iya. itu banyak sekali. Oke, Terima kasih. saran saya, Bu ya, sama Ibu nanti. Kalau pada program dialog, kalau Ibu mau tanya lagi, tolong kalau tanya dengan senyum, Bu ya. Jangan dengan cemberut gitu, Bu ya. Oke, monggo, Pak Manduro, silakan jawab. Terima kasih, Bu. Sebenarnya ini kan pertanyaan doktrin. Saya sudah berkali katakan kepada moderator kita, jangan diarahkan ke doktrin. Coba kita fokus kepada tema kita. Tapi nanti kalau saya tidak jawab kan ibunya nggak tidur nanti. Jadi saya jawab, Ibu, kenapa Yesus itu adalah Tuhan? Kenapa Isa Al-Masih itu adalah Tuhan? Kalau dia adalah Allah, kalau dia adalah Tuhan sendiri, kenapa dia datang belakangan? Nah, saya akan jawab dari Injil Yohanes dikatakan begini. En arche, en hologos, kai hologos, hen pros ton theon, kai theos, hen hologos. Artinya gini, en arche pada mulanya. Ini sejajar dengan kitab Taurat Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya. Pada mulanya. Nah, lalu en arche, hen hologos. Kata hen di sini adalah pada mulanya adalah firman. Kata hen di sini adalah pada mulanya dahulu kala. Hen. Dahulu kala yang sangat dahulu kala, artinya sejak Allah ada, logos itu sudah bersama dengan Allah. Dikatakan di sini en arche, en hologos. Pada mulanya adalah firman, kai hologos, dan firman itu hen pros ton theon. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Kata pros itu artinya sama atau tinggal dengan Allah, bersama dengan Allah, sehakikat dengan Allah. Dikatakan hologos, hen pros ton theon, kai theos, hen hologos. Ini yang salah dalam penerjemahan bahasa Indonesia. Karena kalau dalam bahasa aslinya adalah kai theos hen hologos. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia dan firman itu adalah Allah
dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa asli bahasa Yunani, kai theos hen hologos, artinya Allah lah firman itu. Nah, tadi Ustadz Manahim Ali juga mengatakan ada kesalahan di dalam Bible versi Indonesia. Nah, juga pendeta ini juga mengatakan bahwa di dalam Bible Indonesia ini juga syarat dengan sebuah kesalahan. Nah, anehnya kesalahan itu tidak pernah dirubah sampai detik ini. Jadi kalau memang kitab sucinya ini mengandung kesalahan, orang-orang Kristen ini, kitab sucinya orang Kristen mengandung kesalahan, seharusnya dirubah gitu loh. Seharusnya kan dirubah. Nah, pendeta ini juga mengatakan bahwa Bible Indonesia versi LAI di Indonesia ini ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka ini Bible ini ada kesalahan terjemahan gitu loh. Sedangkan orang Kristen di Indonesia ini tahunya cuma terjemahan. Jadi bahasa aslinya gak tahu. Nah, ketika terjemahan ini salah, maka semua orang Kristen ini otomatis salah gitu loh. Karena apa? Karena memang yang diketahui oleh orang Kristen cuma terjemahan. Sementara pendeta ini mengatakan bahwa terjemahan di Indonesia ini salah seperti itu. Yuk Nick lanjut. Sudah baca teks itu, kenapa Isa Al-Masih itu disebut Tuhan? Kalau dia Tuhan, kenapa datangnya belakangan? Jadi hologos, prostonteon, artinya logos itu bersama-sama dengan Allah. Logos itu kan firman atau perkataan, beda dengan rema. Jadi logos itu seperti firman Allah sendiri yang kekal. Dikatakan di sana hologos prostonteon, firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Sama seperti saya, pikiran saya, perkataan saya bersama-sama ketika saya lahir. Benar enggak Bapak Ibu? Iya kan? Benar enggak? Ketika saya lahir, saya dengan roh saya satu, dengan firman atau perkataan saya satu, dengan pribadi saya sendiri satu pada mulanya. Nah, di sana tadi dikatakan hologos prostonteon, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Lalu pertanyaannya, kenapa Isa Al-Masih datangnya kemudian? Lihat, secara hakikat firman itu bersama-sama dengan Allah kan? Firman itu bersama dengan Allah sendiri. Lalu dikatakan kai theos hen hologos, dan Allah lah firman itu. Jadi sebenarnya pada mulanya pun logos, yaitu Isa Al-Masih, karena nanti di ayat yang ke-14 itu dikatakan dan firman itu telah menjadi manusia. Itu pun bukan salah terjemahannya, tapi itu sudah disempurnakan. Sebenarnya itu telah menjadi daging flesh. Ya. Nah, firman yang pada awalnya bersama-sama dengan Allah berinkarnasi pada ayat 14 dari Yohanes 1 ayat 14 menjadi manusia. Jadi firman yang awalnya itu bersama-sama dengan Allah menjadi manusia, turun dalam bentuk manusia. Contoh, apakah ketika misalkan saya diam begini, apakah itu berarti saya tidak punya firman? Nah, lagi-lagi pendeta tadi mengatakan bahwa di dalam versi LAI itu juga mengandung kesalahan. Seharusnya menjadi daging, seperti itu. Jadi ketika kalimat menjadi daging dengan menjadi manusia, ini sebenarnya beda ya, beda lah gitu loh. Beda banget. Kalau menjadi daging dan manusia ini beda ya. Nah, ketika misalkan firman telah menjadi daging, nah dimaknai sebagai menjadi manusia, ini kesalahan sebenarnya. Kesalahan terjemahan juga, hal kesalahan itu juga diakui oleh banyak pendeta sebenarnya. Tapi kenapa ya kok kesalahan itu dibiarkan gitu loh? Sementara orang-orang Kristen itu sendiri taunya itu dari versi bahasa Indonesia gitu loh. Gak tahu bahasa aslinya. Artinya di sini jadi membiarkan orang-orang Kristen berada dalam kesalahan tersebut. Karena apa? Karena kitab sucinya salah, cuman dibiarkan terus-menerus sampai hari ini, sampai detik ini. Seperti itu. Pendeta pun di sini mengakui bahwa
Alkitabnya orang Kristen ini mengandung kesalahan. Seperti itu. Yuk, Nick lanjut. Kata punya kan, cuma saya tidak manifestasikan. Sama dengan Yohanes 1 ayat 1. Sebenarnya firman itu, sang firman itu sudah bersama-sama dengan Theos, Allah. Tapi manifestasinya baru 2000 tahun yang lalu. Makanya ayat 14 itu, dan firman itu telah menjadi manusia. Di Al-Quran, di Muslim sendiri dikatakan apa? Firman Allah itu kan datang dari Allah. Pertanyaan saya, apakah firman Allah itu diciptakan? Kan tidak juga. Sama, kalau di Muslim dikatakan begini, firman Allah itu nuzul dalam bentuk buku. Apa susahnya bagi Allah turun dalam bentuk manusia? Nah, sekarang di sini lagi-lagi pendeta menyamakan tentang bahwa di dalam ajaran Islam itu firman Allah kemudian menjadi kitab suci, menjadi Al-Quran. Artinya tidak satu pun umat Islam menuhankan Al-Quran ini, tidak. Jadi tidak satu pun umat Islam yang menuhankan buku, walaupun Al-Quran, misalkan Al-Quran firman nuzul kemudian menjadi Al-Quran dan ditulis, tidak satu pun umat Islam menuhankan tulisan buku ini, tidak pernah. Kitab suci ya kitab suci gitu, Tuhan ya Tuhan gitu loh. Jadi tidak pernah umat Islam menuhankan kitab suci, walaupun kitab suci berasal dari firman. Nah, anehnya pendeta ini lagi-lagi membuat kesalahan. Ketika firman menjadi Yesus, kenapa dia itu menuhankan Yesus? Kan sama aja. Jika begitu berarti ibarat gini, firman menjadi buku. Kenapa tidak sekalian umat Kristen, orang-orang Kristen ini menuhankan buku Bibelnya gitu loh. Kenapa umat Kristen tidak menuhankan buku Bibelnya? Karena buku Bibelnya itu berasal dari firman. Yesus juga berasal dari firman. Seharusnya kalau orang-orang Kristen ini menuhankan Yesus, harus juga menuhankan Bibelnya gitu loh. Karena sama-sama firman seperti itu. Nah, inilah kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pendeta. Kenapa? Karena memang Trinitas ini tidak akan pernah terselesaikan sampai hari kiamat nanti. Karena mulai dari sejak 2000 tahun yang lalu sampai sekarang pun Trinitas ini masih dalam perdebatan, terus tidak final. Tapi kalau di dalam Islam, konsep Tuhan di dalam Islam itu sudah final. Bahwa Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Ini final sudah. Jika orang itu Islam, maka dia itu pasti percaya tentang konsep Tuhan di dalam ajaran Islam, yaitu Tuhan itu hanyalah Allah gitu. Nah, beda di dalam Kristen. Ini masih dipertanyakan terus gitu loh. Konsep Trinitas sampai detik ini tidak pernah terselesaikan. Untuk itulah tadi kemudian ketika pendeta mengatakan, KB sama di dalam Islam seperti itu. Firman ini nuzul, nazalah atau turun. Firman ini turun kemudian menjadi kitab suci Al-Quran. Adakah umat Islam yang menuhankan kitab sucinya? Tidak ada. Karena memang kitab suci itu bukan Tuhan menurut Islam. Nah, begitu juga kalau memang pendeta ini menyamakan hal itu, berarti ketika orang Kristen menuhankan Yesus, ini sebuah kesalahan besar menurut saya. Kalau pendeta menyamakan dengan Islam, konsep Islam gitu. Jadi ketika Pak Pendeta menuhankan Yesus, maka ini sebuah kesalahan atau kesesatan yang nyata menurut pribadi saya. Kalau memang itu disamakan dengan Islam seperti itu. Yuk, Nick lanjut. Problem yang sangat rumit adalah begini. Kadang-kadang orang ingin mempelajari Isa Al-Masih itu dengan
kristologi dari bawah. Artinya mempertanyakan kok bisa Isa Al-Masih itu menjadi Tuhan. Sebenarnya metodenya itu saja sudah salah. Metode yang benar itu adalah membuat pendekatan dengan pendekatan kristologi dari atas, yaitu bagaimana Allah bisa menjadi manusia atau datang dalam bentuk manusia. Kan gitu. Kalau Allah bisa nujul dalam bentuk buku, kenapa Allah susah turun nujul dalam bentuk manusia? Jadi begini Bu, jadi sebenarnya Isa Nah, pendeta ini tadi lagi-lagi mengatakan kalau Allah, katanya pendeta, nuzul kemudian menjadi buku kitab suci, kenapa tidak dia itu menjadi Yesus? Seperti itu yang dikatakan pendeta tadi. Artinya jika orang menuhankan buku, walaupun buku itu berasal dari firman, maka orang itu sesat. Begitu juga kalau ada orang yang menuhankan Yesus, walau Yesus itu berasal dari firman, itu juga sesat seharusnya. Kalau pendeta ini membandingkan dua hal tersebut seperti itu. Artinya di sini kesesatan itu sengaja dibiarkan oleh pendeta ini. Itu tutupi, entah kenapa pendeta ini membiarkan kesesatan itu dialami oleh orang Kristen gitu loh. Kenapa dibiarkan kesesatan itu gitu loh. Dari tadi sudah pertama Bibelnya sudah ada kesalahan, dibiarkan. Sekarang juga konsep Tuhannya pun mengandung kesalahan gitu loh. Tapi dibiarkan terus menerus oleh pendeta. Tidak pernah hal ini diluruskan. Ada apa ini sebenarnya? Apakah karena perpuluhan? Entahlah seperti itu. Yuk lanjut. Firman Allah itu sudah awalnya bersama-sama dengan Allah, tapi manifestasinya itu baru datang 2000 tahun yang lalu. Satu hakikat, ya. Jadi mungkin kira-kira itu jawaban saya. Ya, oke, terima kasih. Untuk masalah tadi Al-Quran, Taurat dan Zabur, sebenarnya kan di Al-Quran pun dikatakan bahwa kita harus percaya kepada, contohnya di bentar Bapak Ibu ya, ya, kalau masalah masalah tadi Al-Quran, kenapa orang Kristen tidak mempercayai Al-Quran, ya itu kan sudah kembali kepada doktrin. Itu saya sudah katakan dari awal kepada Pak Moderator, mari kita jangan lari ke doktrin. Kalau doktrin itu sudah akidah, coba mari kita jujur kepada sejarah, karena tema kita adalah originalitas Alkitab dan Al-Quran. Tapi tadi tetap saja saya jawab masalah kenapa Isa Al-Masih itu adalah Tuhan. Kami tidak mentuhankan manusia, itu musyrik, dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Nah, pendeta ini lagi-lagi mengatakan tidak menuhankan manusia. Sudah jelas di sini menuhankan Yesus gitu. Yesus itu pasti manusia gitu loh. Pasti artinya kalau Yesus itu manusia, di sini jelas pendeta ini menuhankan manusia. Karena apa? Karena manusia pasti melahirkan manusia. Seperti itu. Dan pendeta ini mau berkelit bahwa dia dia itu menghindar kalau menuhankan manusia. Padahal Yesus itu kalau ditanya apakah Yesus itu manusia? Ya manusia gitu. Di sini membuktikan bahwa pendeta ini sedang berkelit seperti itu ya, berkelit gitu loh. Pertama, pendeta ini membiarkan Alkitabnya ini mengandung kesalahan yang banyak. Yang nomor dua, membiarkan kesesatan terjadi karena konsep-konsep konsep Tuhan di dalam kekristenan. Nah, menurut pendeta disamakan tadi, itu membiarkan kesesatan. Yang ketiga, pendeta ini berkelit bahwa dia tidak menyembah manusia. Seperti itu. Padahal sudah jelas Yesus adalah manusia yang dituhankan seperti itu.
Dan sebenarnya Yesus sendiri tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan, tidak pernah, gitu loh. Artinya kalau Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, artinya di sini ada orang lain yang membuat atau yang menunjuk Yesus sebagai Tuhan. Kan seperti itu intinya. Kami mengimani firman Allah yang nuzul menjadi manusia, sama seperti firman Allah yang nuzul dalam bentuk buku yaitu Al-Quran. Jadi tidak ada yang salah. Oke, terima kasih. Nah, orang ini mengatakan firman Allah nuzul menjadi kitab suci. Umat Islam tidak ada yang menyembah kitab sucinya. Yang mengatakan bahwa kitab sucinya itu adalah Tuhan itu sendiri. Tidak pernah ada umat Islam yang menyembah kitab sucinya. Nah, kalau memang pendeta mengatakan menyamakan dengan Islam, di sini seharusnya pendeta tidak akan pernah menuhankan Yesus. Seperti itu. Jangan, walaupun Yesus itu berasal dari firman, jangan pernah menuhankan Yesus. Karena itu adalah kesesatan. Ini adalah sesat. Nah, sama jika ada umat Islam kemudian menuhankan buku, kemudian menuhankan kitab sucinya, maka dia itu sesat, sudah murtad keluar. Artinya di sini sesat gitu loh. Nah, kalau pendeta ini menyembah Yesus karena Yesus berasal dari firman, berarti di sini adalah umat Kristen ini adalah sesat gitu loh. Umat Kristen adalah tersesat seperti itu. Ya begitulah jawaban-jawaban yang dilakukan oleh seorang pendeta tadi. Pendeta tadi membiarkan walaupun di dalam kitab sucinya yang dibaca oleh jutaan orang di Indonesia, di jutaan orang Kristen di Indonesia atau ratusan ribu orang Kristen di Indonesia, itu dibiarkan gitu loh. Artinya pendeta ini membiarkan orang-orang Kristen ini tersesat gitu loh. Karena apa? Karena kitab sucinya, Bibelnya itu sendiri sudah banyak mengandung kesalahan gitu loh. Ini kan sama aja membiarkan umat Kristen tersesat seperti itu. Itu beberapa poin yang saya tangkap, itulah poinnya. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua bahwa banyak sekali pendeta yang mengetahui bahwa Bibel Indonesia, kitab sucinya orang Kristen yang berada di Indonesia ini banyak sekali mengandung kesalahan. Namun dibiarkan sampai detik ini sama aja menurut saya sama aja membiarkan orang-orang Kristen tersesat seperti itu. Jadi ada apa di sini? Kok dibiarkan umat jadi tersesat ini gitu? Ya, dukung terus channel ini. Mudah-mudahan bagi Anda yang mendukung channel ini, mudah-mudahan Anda yang mendukung dan kita semua diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kesuksesan, dan juga mudah-mudahan kita semua berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setelah Anda mendukung channel ini, sub channel ini, Anda diberikan rezeki yang tidak terduga, yang banyak, dan mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan ketenangan. Cukup sampai di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.